dan lemari yang menutup lubang itu tiba-tiba terjatuh dengan disaksikan oleh neneknya di sana. Mereka pun membereskan pecahan-pecahan barang yang jatuh dari lemari. Sementara itu, si kakek berhasil menghentikan Chayut karena ia masih yakin bahwa Chayut adalah penabrak Mai. Si kakek dengan sadis menyiksa Chayut, lalu menyiram Chayut dengan minuman keras dan membakarnya. Dan pada saat itu, di rumah sakit, Ibu Mai ternyata udah siuman. Dokter di sana mengatakan bahwa ia kesulitan menghubungi ayahnya Mai karena ayahnya Mai meminta untuk melaporkan jika Mai telah siuman. Namun Mai terlihat kaget gitu. Dan saat ia mengetahui anak-anaknya ikut bersama nenek dan kakeknya tinggal di rumah mereka, Mai tiba-tiba sangat panik dan mengatakan bahwa ia harus mengeluarkan anak-anaknya dari rumah itu. Ada apa sebenarnya di rumah itu? Lanjut kembali ke rumah, Pim, Pat, dan si nenek mendengar suara di balik dinding. Nah, sekarang si nenek malah bisa ngeliat lubang dinding itu. Akhirnya si nenek jujur bahwa ia juga sebenarnya melihat lubang itu. Namun, kakek yang gak ngeliatnya mengira si nenek ini gila. Dan itulah alasan kenapa si nenek harus minum obat terus. Pim pun akhirnya melihat ke dalam lubang itu setelah mendengar pernyataan neneknya. Terlihat kondisi di ruangan tempat tinggal nenek. Namun di sana ada Mai yang masih muda, sedang hamil dan sedang menggendong bayi, dengan lelaki yang tertidur di sofa yang bernama Creed. Ternyata dia adalah suaminya Mai alias ayah dari Pim dan Pat. Mai mencari-cari anaknya yang bernama Pinya di sana. Jadi berarti saat itu Mai mempunyai anak bernama Pinya dan menggendong bayi dalam kondisi hamil. Berarti Pim dan Pat ini punya kakak lagi. Lanjut, Pat melihat ke lubang itu. Si kakek membaringkan gadis yang berlumuran darah, yang mana itu adalah Pinya. Nah, singkat cerita, si nenek menceritakan semuanya bahwa dulu mereka punya cucu bernama Pinya yang mereka tinggalkan bersama ayahnya alias Creed selagi nenek, kakek, dan Mai pergi keluar. Si nenek tidak pernah menduga bahwa hal buruk akan terjadi pada Pinya setelah ditinggalkan berdua dengan ayahnya sendiri. Apakah si ayahnya ini pembunuh? Jangan salah paham dulu. Lanjut, scene flashback memperlihatkan masa lalu di mana Creed sedang melukis. Ini relate dengan si Pat yang gemar ngelukis juga ya. Lalu anaknya yang cacat yang bernama Pinya menghampiri ayahnya dan mengajak bermain petak umpet. Namun Creed di sini tidak menunjukkan bahwa ia membenci anaknya. Jadi belum tentu dia ngebunuh si Pinya. Pinya pun bersembunyi di pintu ruang bawah tanah di bawah tangga. Dan Creed yang mabuk lalu tertidur, melupakan anaknya yang berada di ruang bawah tanah. Menurut neneknya, Pinya mati karena meminum racun tikus yang berada di balik pintu tersebut. Neneknya bilang bahwa Pinya mempunyai kelainan, di mana Pinya mengira racun tikus itu adalah semacam minuman. Jadi, si Pinya meminumnya, sementara ayahnya alias Creed katanya bunuh diri karena menyesali kesalahannya. Tiba-tiba, Pat muntah darah. Ini persis kayak si Pinya yang dilihat di balik lubang dinding. Dan si nenek lagi-lagi malah menghidangkan susu untuk Pat di saat kondisinya parah. Namun ia malah memaksa Pat untuk meminumnya. Memaksa dengan memanggil Pinya, bukan Pat. Sementara itu, Mai yang kabur dari rumah sakit sampai di rumah orang tuanya. Dan ia melihat Latte di luar mati dengan mulut berlumuran darah. Masih ingat kan, Latte minum susu terakhir kalinya? Apakah susu itu racun? Apakah si nenek ini jahat? Lanjut, Mai tiba di dalam dan menghentikan neneknya yang memaksa Pat meminum susu, dibarengi dengan kakeknya juga yang tiba di rumah itu menyiapkan pistol. Di dalam, si Mai mencoba menjauhi anak-anaknya dari si nenek. Mai ini kayak ketakutan gitulah kalau misalkan anaknya deket-deket sama dia. Namun saat mereka mencoba membawa Pat dan Pim pulang, si kakek menodongkan pistol ke mereka. Mereka pun akhirnya berbicara baik-baik di sana. Mai di sana mempertanyakan mengenai kematian suaminya. Di sini Mai mencurigai ayahnya yang telah membunuh Creed. Namun si kakek tidak menjawab dan anak-anaknya memotong pembicaraan bahwa mereka telah mengetahui tentang ayahnya dan juga Pinya melalui lubang di dinding. Tiba-tiba si Pat batuk-batuk lagi. Pim pun menceritakan mengapa si Pat selalu batuk-batuk. Ia menceritakan tentang susu. Ia tersadar akan hubungan antara susu itu dengan bagaimana Pinya mati. Apakah Pinya benar-benar mati oleh racun tikus seperti yang disebutkan oleh neneknya, atau melalui susu yang diracuni neneknya? Saat Pim akan mencoba susu itu, tiba-tiba gelas susu itu terlempar menuju lubang dinding di sana. Dan si nenek melihat mayat Pinya di depan pintu ruang bawah tanah. Dengan scene flashback ke zaman dulu saat-saat nenek memarahi Pinya
dan memaksanya meminum susu. Sementara ia sangat bersikap baik kepada Pim yang saat itu masih bayi. Nah, di sini kebenaran baru terungkap lagi. Mai baru menyadari bahwa ternyata dulu Pinya diracuni oleh si nenek dengan susu. Ngelihat sekarang, Pat selalu muntah darah setelah berkali-kali diberikan susu oleh neneknya. Gak berhenti sampai situ, kebenaran terungkap lagi. Alasan si nenek melakukan itu karena dia tidak menerima jika cucunya cacat seperti Pinya dan lumpuh seperti Pat. Makanya ia mencoba meracuni mereka agar Mai hanya mempunyai anak yang sempurna seperti Pim. Mai yang sangat marah melarang si kakek dan nenek agar tidak mengganggu keluarga mereka lagi. Akhirnya Pim, Pat, dan ibunya pergi dari sana. Singkat cerita, mereka kembali ke rumahnya dulu dengan suasana yang sangat baik. Dan Mai meminta maaf kepada anak-anaknya karena tidak pernah menceritakan mengenai ayah dan kakak mereka, si Pinya. Namun ada yang mengganjal bagi Pim. Dia tidak meyakini bahwa dia telah mengetahui semua kebenarannya. Seperti yang saya bilang di awal, apa dengan melihat dan mendengar mereka bisa mengetahui semuanya? Di mana Pim meragukan kematian ayahnya sekarang saat mereka mendengarkan cerita neneknya yang mengatakan ayah mereka bunuh diri. Lalu Mai mempertanyakan apakah suaminya dibunuh oleh si kakek. Jadi mana yang benar? Scene memperlihatkan flashback lagi tentang kebenaran lain. Saat Pinya bersembunyi di dalam pintu ruang bawah tanah, si nenek tidak mengetahuinya dan mengunci pintu tersebut dengan Creed yang sedang tertidur di sofa. Jadi saat Pinya berteriak minta tolong gak ada yang dengar. Nah, pada saat mereka mendapati Pinya telah mati berlumuran darah, si kakek sebenarnya hendak membunuh Creed dengan cara yang sama yang ia lakukan kepada Chayut, menyiram Creed dengan alkohol lalu menembak kepalanya hingga menembus dan melubangi dindingnya. Nah, di sini ada plot twist. Ternyata yang nembak Creed itu bukanlah si kakek, tapi si Mai, istrinya sendiri. Karena waktu itu si Mai gak berpikir si nenek yang ngebunuh Pinya. Jadi Mai berpikir suaminya sengaja ngediemin Pinya di pintu itu hingga terbunuh. Scene lalu berpindah pada Mai yang sedang berdandan dan tersenyum-senyum jahat. Wah, ini penjahatnya siapa nih? Lanjut, si kakek dan nenek terbangun karena si nenek mendengar lagi suara-suara yang sering mengganggunya. Dan di waktu yang sama, si kakek mendapati telepon dari kepolisian bahwasanya polisi telah mendapatkan bukti kamera dashboard mobil yang menunjukkan bahwa benar pengemudi tabrak lari itu bukan si Chayut alias temannya, tapi si Chayut malah mati sama si kakek. Si kakek pun yang kaget menutup teleponnya. Kembali pada si nenek yang terus mendengar suara misterius, sampai akhirnya ia melihat Pinya keluar dari pintu ruang bawah tanah dan menyemburkan darah kepadanya. Ketika dicek oleh si kakek, si nenek mengeluarkan darah dari mulutnya dengan racun tikus di tangannya. Dan tiba-tiba si kakek berhalusinasi. Si nenek berubah jadi Chayut yang mati dibakar oleh si kakek. Ia pun menembaknya berkali-kali. Setelah tersadar ternyata yang ditembak adalah si nenek hingga mati. Karena udah ngebunuh orang yang salah dan sekarang nembak istrinya sendiri, si kakek pun bunuh diri menembakkan pistol ke mulutnya. Scene berpindah pada Pim yang selalu mendengar suara yang sama selama di rumah nenek. Suara itu adalah suara yang sering dilantunkan oleh Pinya selagi Pinya mengasuh Pim waktu bayi. Pinya pun terlihat berada di sana memegang tangan Pim yang tertidur. Film pun berakhir. Ini film rumit sih buat saya. Tapi overall film-film plot twist gini bagus sih. Unsur horornya juga dapet. Ya maklum lah, Thailand tuh terkenal banget ya sama film-film horornya. Juga plot twistnya masuk di akal sih, mind blowing banget. Membuat kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Namun, apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Nah, gitu aja terus pertanyaannya nggak beres-beres. Itulah alur cerita film The Whole Truth. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.